Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa maulana qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهدى أما بعد. Alhamdulillah, masyaAllah ala ni'matillah. Segala puji milik Allah, satu-satunya zat yang kita sembah dan kepadanya kita memohon pertolongan. Bersyukur atas semua nikmat Allah menjadi sebab kedikdayaan kita yang tentu yang berharap Allah selalu tambahkan nikmat kita karena orang yang bersyukur adalah orang yang Allah akan tambahkan nikmatnya. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk para pengikut yang mampu menegakkan sunnah-sunnah di akhir zaman ini. Hingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian ekonomi Islam bersama guru kita Ustaz Ahmad Hadib Hafizahullah Ta'ala, yang di pagi ini insya Allah kita akan membahas tentang as-sulhu, ya, sebuah akad damai karena sengketa atau potensi sengketa dalam sebuah transaksi bisa saja terjadi karena perbedaan cara pandang, mungkin juga ada ketidaktaatan dalam memenuhi hak-hak salah satu pihak gitu ya. Atau tidak konsisten memenuhi kewajiban dan memenuhi hak-hak seseorang. Maka inilah yang menjadi bahasan kita, insya Allah akan dibahas oleh guru kita, karena dalam muamalah, interaksi sosial baik yang berkaitan dengan muamalah maliyah, bahkan mungkin interaksi sosial yang lainnya, tentu potensi konflik selalu ada. Dan inilah kenapa Islam kemudian memberikan sebuah solusi yang pasti, yaitu as-sulhu, sebuah akad damai yang tentu kita harus pahami bagaimana persyaratannya, ketentuannya, dan apa yang sesungguhnya akad sulhu yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita. Sebelum masuk kajian, tentu jangan lupa untuk selalu mendoakan para guru kita, lebih khusus untuk guru kita Ustaz Ahmad Hanif, dan Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, dan juga tentu keistiqomahan. Doa untuk kita semua yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan para sahabat semuanya Allah senantiasa limpahkan kesehatan dan juga tentu keberkahan. Dan di bulan Zulqa'dah ini, di akhir-akhir Zulqa'dah yang insya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, dan tentu ada hari raya Idul Adha yang menjadi hari raya umat Islam. Mudah-mudahan ini juga menjadi menambah kebahagiaan dan kebersyukuran kita, ya. Dan saudara-saudara kita ada yang sedang eh, menjalani ibadah haji yang insya Allah mereka sudah berada di Mekah, juga ada yang di Madinah, ya. Mereka berkumpul di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Mari kita sama doakan Allah mudahkan semuanya dan mereka mendapat hajan mabrur, ya, haji yang mabrur. Doa ini mudah-mudahan juga sampai ke kita yang eh, untuk berharap merindukan hadir di Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. InsyaAllah. Labbaik Allahumma labbaik. Baik, Ustaz Ahmad Hanif, sehat selalu, Ustaz. Kabarnya Ustaz bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Baik jemaah yang doa Allah, mari kita siapkan diri kita untuk sama-sama mendapatkan satu penjelasan, ya, nasihat-nasihat dari guru kita Ustaz Ahmad. Ustaz, Fadhil Masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين أما بعد. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi hari ini puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala nikmat, atas segala karunia yang telah dicurahkan kepada kita di pagi hari ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi yang disinggung oleh Ustaz Kholis, bahwa namanya hubungan muamalat, ya, namanya kerjasama dalam muamalat, baik itu sifatnya mungkin jual beli atau transaksional, ataupun misalnya sifatnya kita bermitra, berbagi hasil, ya. Nah, ini berpotensi menimbulkan yang namanya konflik ataupun kemudian sengketa, ya. Nah, di dalam fikih muamalat juga sudah dikenalkan ya suatu konsep yang disebut dengan as-sulhu. Apa itu as-sulhu? Kemudian bagaimana konsep as-sulhu ini di dalam fikih muamalat atau di dalam ekonomi Islam. Insya Allah itu yang akan kita bahas di pagi hari ini, ya. Baik. Nah, sulhu ini tentu saja ini bahasa Arab, ya, soluha. Kemudian satu akar kata juga dengan soleh. Ini kan kalau kita perhatikan huruf-hurufnya, S ini dari sod, kemudian ada L, lam, kemudian ada H, ya. H ini H. So, luha, ya. Sod, lam, H. Nah, ini artinya baik, ya. Sehingga ini satu akar kata juga dengan soleh. Nah, soleh itu kan artinya orang yang baik, ya. Nah, jadi soluha ini artinya secara bahasa memperbaiki, ya. Memperbaiki. Nah, ketika ada konflik, ketika ada sengketa, itu kan artinya ada yang bermasalah, ada yang rusak. Maka kemudian diharapkan sulh ini menjadi penyelesaian untuk memperbaiki, ya. Nah, yang dimaksud dengan sulh itu sendiri di dalam eh, terminologi, ya, syariat secara umum ini masih umum, tidak hanya sifatnya muamalat harta, tetapi ini masih bersifat umum, yaitu suatu kesepakatan untuk mendamaikan sengketa antara para pihak yang bersengketa. Nah, sehingga ini nanti berkaitan tidak hanya dengan muamalat, ya, tapi bisa masuk ke sengketa apapun. Karena kalau kita lihat di sini, suatu kesepakatan, di mana tujuan dari kesepakatan itu adalah untuk mendamaikan antara para pihak yang bersengketa. Nah, maka damai ini bisa nanti macam-macam kan jenisnya. Bisa damai dalam konteks politik, ya. Nah, perdamaian antara suatu komunitas masyarakat dengan kemudian komunitas masyarakat lainnya. Nah, seperti misalnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, yang dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Namanya perjanjian, tapi bahasa Arabnya juga itu Sulhul Hudaybiyah, ya, ada kata-kata sulhu di situ. Nah, jadi itu dalam pengertian secara politik, ya. Jadi bisa ini nanti sifatnya bahkan keluar, ya, ke eksternal umat Islam, tapi juga bisa ke dalam internal umat Islam. Karena sesama umat Islam pun kadang-kadang, ya, terjadi yang namanya friksi, terjadi yang namanya masalah, terjadi yang namanya kemudian konflik.
Nah, inilah kemudian eh, diperlukan ya suatu kesepakatan, suatu resolusi untuk mengakhiri konflik tersebut, yang kemudian itu berdasarkan kesepakatan para pihak yang tujuannya adalah kemudian agar terjadi perdamaian, tidak terjadi konflik. Nah, ini beberapa ayat yang berkaitan dengan perdamaian atau as-sulhu. An-Nisa ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini yang artinya tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia orang yang menyuruh sedekah, kemudian kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa pembicaraan rahasia ya, yang itu pada masa dahulu pernah dilakukan oleh orang-orang munafik ya. Pembicaraan rahasia itu tujuannya adalah kemudian untuk mengatur siasat ya, mencelakai Nabi, mengatur siasat untuk bersekongkol apa eh, melakukan kejahatan atau keburukan lah kepada Nabi dan para pengikutnya. Nah, inilah kenapa kemudian Allah mengecam pembicaraan rahasia di sini, atau dalam bahasa Arab disebut dengan najwa, dengan kata-kata tidak ada kebaikan. Tapi kecuali, nah, kalau pembicaraan rahasia itu ya tujuannya adalah untuk, jadi kita misalnya pembicaraan rahasia ini bisa antar beberapa orang. Ya seperti rapat itu kan pembicaraan rahasia, kalau tidak diketahui banyak orang itu kan bicara rahasia. Nah, ini tidak apa-apa seperti itu. Kalau tujuannya adalah untuk menyuruh bersedekah, ya. Nah, atau tujuannya adalah untuk menyuruh berbuat kebaikan, atau tujuannya adalah mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, inilah yang menjadi konteks pembahasan kita tentang as-sulhu, bahwa sesuatu yang asalnya dilarang, yaitu membicarakan orang lain secara rahasia dengan tujuan keburukan. Nah, ini menjadi pengecualian kalau tujuannya itu untuk perdamaian. Nah, ini artinya perdamaian di dalam ayat ini adalah sesuatu yang dipuji, sesuatu yang di apa dikecualikan ya dari ketika kita melakukan pembicaraan rahasia yang awalnya itu adalah dilarang. Kemudian juga ada surat An-Nisa ayat 128, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa ahdatil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Ya. Nah, jadi ini konteksnya adalah rumah tangga, konteksnya adalah hubungan suami dengan istri, ya. Nah, di mana ayat ini kemudian menganjurkan bahwa kedua-duanya ya dapat kemudian mengadakan perdamaian. Wasulhu khair, perdamaian itu lebih baik bagi mereka berdua. Ya. Jadi ya intinya dimanapun perdamaian itu selalu lebih baik. Tadi dalam konteks politik juga perdamaian itu selalu lebih baik. Kemudian dalam konteks hubungan di rumah tangga juga keluarga, perdamaian itu selalu lebih baik, gitu ya. Nah, jadi eh, mirip dengan ayat yang sebelumnya tadi, ayat ini juga kemudian memuji konteks perdamaian walaupun dalam hal kehidupan rumah tangga. Nah, dan kalau kita kemudian mempelajari ya kaidah tafsir Al-Quran, bahwa meskipun ayatnya itu konteksnya khusus, tapi kalau melihat kalimatnya itu kan bersifat umum. As-sulhu khair, perdamaian itu lebih baik, itu kan suatu kalimat yang umum.
Nah, maka para ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, jadi yang dijadikan ibrah, yang dijadikan sebagai kaidah atau pelajaran itu adalah kalimatnya yang umum. Jadi tidak dilihat konteks yang khusus atau tidak dilihat kejadian khusus. Nah, selama kalimatnya itu bersifat umum seperti dalam ayat ini di mana Allah mengatakan perdamaian itu lebih baik, artinya kalimat itu tidak hanya berlaku untuk persoalan rumah tangga, tapi juga berlaku untuk persoalan keuangan, ekonomi dan keuangan ya. Nah, ini eh, ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana perdamaian. Sekali lagi, adanya perdamaian itu berarti sebelumnya ada konflik, ada masalah gitu ya, sehingga kemudian ada perdamaian. Nah, itu lebih baik. Kemudian ini juga ada beberapa hadis dari Nabi SAW yang poin-poin utamanya adalah bagaimana kemudian Nabi sangat mendukung terjadinya perdamaian ya. Yang pertama, fama ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sulhu jaiz bainal muslimin. Ya. Wa fi riwayatin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Akhrajahu Tirmidzi. Jadi dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, as-sulhu jaiz bainal muslimin. Perdamaian itu dapat dilakukan antar kaum muslimin. Ya. Kemudian dalam riwayat lain ada tambahannya, illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali perdamaian, tetapi di dalamnya terdapat unsur mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, ini yang tidak boleh perdamaian ya. Jadi perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ini tidak boleh. Ini juga nanti menjadi semacam ketentuan utama ya. Ketika kita akan melakukan as-sulhu, tidak boleh di dalam as-sulhu itu ada kesepakatan yang isinya adalah kemudian menghalalkan yang haram ataupun kemudian mengharamkan yang halal. Nah, contoh misalnya mengharamkan atau melakukan yang haram gitu ya, perdamaian ya nyogok gitu kan. Nyogok itu kan misalnya damai, misalnya kita melanggar kemudian kita menyogok, itu kan damai gitu ya. Nah, tapi itu kan menyogok kan haram. Nah, artinya perdamaian tetapi dengan melakukan yang haram. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga hadis selanjutnya, wa ma ruya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu annahu lamma tanaza'a ma bani Abi Hadrat fi dain ala ibni Abi Hadrat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aslaha bainahuma binastawdi'a min dain Ka'ab asy-syatr wa amara gharimahu bi ada asy-syatr. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik ini punya 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 persoalan dengan sahabat lain yang bernama Ibni Abi Hadr ya, Hadrat, Ibni Abi Hadrat. Si Ibni Abi Hadrat ini punya utang kepada Ka'ab bin Malik. Nah, kemudian Nabi eh, mendamaikan antara mereka berdua dengan memberikan solusi mengurangi utang dari Ibni Abi Hadrat ini. Dan kemudian solusi itu diterima oleh Ka'ab ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk perdamaian yang bahkan kemudian difasilitasi langsung ya oleh Nabi SAW, dimediasi langsung oleh Nabi SAW. Kemudian juga Umar bin Khattab ya, di dalam salah satu asar beliau mengatakan, Raddu al-khusum hatta yastalihu fa inna fassal qada yuris bainahum ad-dha'in. Jadi kalau ada orang bersengketa itu, ini kepada para hakim sebetulnya atau kepada pengadilan, Raddul khusum. Jadi suruh mereka kembali eh, agar mereka kemudian bisa berdamai. Nah, jadi suruh mereka kembali dulu agar kemudian mereka bisa berdamai. Karena apa? Fa'inna fasal qada yuris bainahum ad-dha'in. Karena kalau keputusannya nanti adalah keputusan pengadilan, itu akan menimbulkan sakit hati biasanya ya. Menimbulkan kedengkian, menimbulkan kebencian ya di antara mereka. Nah, ini yang ya kita lihat
terjadi juga ya di masyarakat ketika kemudian ada masalah keluarga misalnya, masalah warisan atau masalah antar mitra. Kalau kemudian tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, kemudian dibawa ke pengadilan, nah itu biasanya akan ya ada yang menang, ada yang kalah. Yang namanya kalah pasti tidak senang gitu ya. Sehingga ini yang disebut dengan mewariskan atau menimbulkan kebencian, menimbulkan sakit hati ya. Tetapi kalau diselesaikan secara musyawarah, diselesaikan melalui perdamaian, itu kan biasanya para pihak sama-sama menerima ya, sama-sama kemudian setuju. Nah, ini beberapa hadis dan juga kemudian ada asar ya dari Umar bin Khattab yang menunjukkan bahwa damai itu lebih diprioritaskan ya, lebih diprioritaskan. Sehingga ulama mengatakan pada dasarnya hukum melakukan as-sulhu atau perdamaian itu adalah sunnah gitu ya. Termasuk kemudian tentu saja dalam hal ini perdamaian dalam sengketa harta yang kita bahas pada pagi hari ini ya, pada subuh ini. Jadi meskipun di sini kalau kita lihat ya, memang hak kita, kalau misal kita merasa hak kita diambil orang ya, atau kita merasa kemudian dirugikan hak-hak kita, itu merupakan hak kita juga ya untuk menuntut. Bahkan sampai misal pengadilan, itu menjadi hak kita memang. Dan kita tidak dalam posisi salah ya. Tapi sekali lagi, kalau jalurnya itu sudah jalur pengadilan, jalur keputusan hakim, maka ini tadi ya, mewariskan tadi kebencian, mewariskan sakit hati ya. Nah, apalagi kalau ini terjadi apa orang-orang yang punya ikatan keluarga. Nah, ini kan dikhawatirkan akan memutus ikatan silaturahim. Nah, inilah kemudian yang menjadi kenapa damai itu menjadi lebih diprioritaskan, menjadi lebih diutamakan. Nah, memang di dalam perdamaian ini yang betul-betul dituntut adalah kelapangan ya, kelapangan dada para pihak yang terlibat. Pasti nanti yang namanya dalam perdamaian, seperti yang nanti kita lihat juga, bahwa ada pihak-pihak yang dalam tanda kutip dia harus melepaskan haknya gitu ya. Dia merelakan sebagian haknya. Akan ada itu pihak yang seperti itu gitu ya. Artinya melepaskan hak ini kan memerlukan kebesaran hati, memerlukan kelapangan dada gitu ya. Nah, karena kalau semua pihak eh, apa tetap pada haknya masing-masing, kokoh dengan haknya masing-masing, ini biasanya akan sulit terjadi kesepakatan, akan sulit terjadi perdamaian. Nah, jadi sekali lagi, jemaah sekalian yang berhormati Allah, jadi yang kita maksud perdamaian dalam bab ini adalah perdamaian dalam sengketa muamalat ya, atau sengketa ekonomi dan keuangan, bukan perdamaian dalam pengertian umum tadi ya, misalnya pengertian perdamaian atau perjanjian dalam hal politik ya, atau kemudian perdamaian dalam persoalan-persoalan di dalam keluarga, bukan ya, tapi yang kita maksud ini adalah perdamaian dalam sengketa-sengketa keuangan atau ekonomi ya, atau dalam hal atau dalam bidang muamalat. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa ini adalah perdamaian atau sengketa dalam muamalat, yang mana sama hukumnya juga sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan. Nah, sehingga kemudian di sini pertama ada, ini sebelum syarat harusnya ada rukun ya, ada rukun. Intinya di dalam rukun as-sulhu itu adalah pihak yang terlibat dalam sulhu ini adalah memang pihak-pihak yang sudah memiliki kecakapan hukum ya secara syariat. Dan dia juga pihak yang kemudian memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tabarru ya. Tabarru itu ya semacam pemberian ya atau hibah. Karena apa? Karena nanti di dalam proses as-sulhu itu ya akan terjadi itu proses melepaskan hak. Proses melepaskan hak itu kan hampir sama dengan hibah ya, mirip seperti hibah. Kita memberikan ya.
Nah, disinilah pentingnya bahwa para pihak yang terlibat ini ya harus kemudian pihak-pihak yang eh, memiliki kecakapan hukum untuk melakukan hibah. Ya, eh, berakal ya yang pasti. Kemudian juga dia ya harta dia sendiri kemudian yang nanti akan dia hibahkan atau dia mewakili ya mendapatkan perwakilan atau pendelegasian langsung dari pihak yang kemudian memiliki kecakapan hukum tadi. Karena sekali lagi tadi di dalam asuhu ini nanti akan ada pihak-pihak yang kemudian merelakan haknya gitu ya sehingga ini sekali lagi merelakan hak itu setara atau sama dengan hibah sehingga ya pihak yang melakukan ini adalah harus pihak yang memenuhi syarat untuk melakukan hibah. Itu terkait dengan rukun. Kemudian terkait dengan syarat, nah, seperti yang kita lihat di layar ya. Pertama adalah syighot. Syighot ini sekali lagi adalah redaksi ya. Nah, jadi pada dasarnya dalam muamalat syighot ini kan redaksi ini menyesuaikan dengan isi ya. Bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Jadi tidak harus ada tulisan sebetulnya ya. Secara fikihnya tidak harus ada tulisan. Tetapi tentu akan lebih baik ya, akan lebih kuat kalau kemudian itu dituliskan ya. Kalau zaman sekarang mungkin ya bukan hanya tulisan ya, misalnya dikasih dikuatkan lagi dengan materai gitu ya, atau kemudian dibuat di hadapan notaris misalnya ya. Nah biasanya ya itu tentu hal-hal yang tidak masalah yaitu eh, hal yang menguatkan bahkan untuk zaman sekarang bisa jadi itu menjadi semacam kebutuhan ya. Nah itu ya intinya yang dimaksud dengan siqat ini adalah redaksi yang menunjukkan kesepakatan tersebut ya. Nah tentu redaksi ini juga nanti harus apa isinya harus jelas pihak mana yang merelakan itu juga kemudian jumlah dari objek suhu yang direlakan ini juga harus jelas ya. Kemudian yang kedua kecakapan hukum baik langsung ataupun oleh perwakilan ya. Ini tadi bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam asuluhu ini adalah pihak yang memang memiliki kecakapan hukum syariat maksudnya ya. Jadi secara syariat dia sudah dianggap cakap hukum ya. Nah, biasanya adalah baligh, kemudian juga berakal ya. Kemudian tadi memiliki tidak bukan orang yang dikenai pembatasan dalam transaksi hartanya. Nah, jadi beberapa orang itu kadang-kadang pemerintah atau negara membatasi ya, membatasi transaksi hartanya. Mungkin kita pernah mendengar konsep pilot ya, dipilotkan. Nah, kalau ketika seorang dipilotkan dalam fikih juga ada seperti itu, artinya dia kan tidak bebas menggunakan hartanya. Artinya dia tidak memiliki kecakapan hukum dalam hal ini. Atau kecakapan hukum itu dilakukan melalui perwakilan. Ya. Jadi yang melakukan perdamaian ini tidak harus orangnya langsung, bisa melalui proses delegasi kepada pihak lain, atau yang kita sebut dengan dalam fikih disebut dengan wakalah atau perwakilan. Nah, kalau di zaman sekarang ya biasanya orang melalui pengacara gitu ya, atau melalui misalnya penasehat hukumnya gitu ya untuk kemudian melakukan proses tadi perdamaian. Kemudian yang ketiga objek sulhu. Ya. Objek sulhu ini hanya berlaku pada hak manusia. Jadi hak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah hak manusia. Jadi manusia tidak boleh ya apa istilahnya sepakat untuk menggugurkan hak Allah, tidak boleh. Contoh-contoh hak Allah ini adalah sanksi, beberapa sanksi ataupun hukuman di dalam fikih itu diyakini sebagai hak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang berzina itu kemudian dirajam gitu ya atau didera 100 kali. Nah, ini sanksi ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada kesepakatan kemudian untuk menggugurkan sanksinya ya atau kemudian mengurangi sanksinya tidak boleh ya. Nah, karena ini kan bukan hak manusia. Atau misalnya dalam kasus pencurian potong tangan. Nah, ini tidak boleh juga ada kesepakatan untuk tidak memperlakukan misalnya katakanlah di suatu negara diperlakukan sanksi potong tangan tadi ya.
Tentu dengan syarat dan ketentuannya, ya, tidak tiba-tiba orang mencuri kemudian dipotong tangannya, tidak ya. Tentu ada syarat dan ketentuannya, ada prosesnya, ada proses beracaranya, ya, ada pembuktian dan lain sebagainya. Yang intinya kemudian orang ini bersalah dan kemudian divonis ya, tadi sanksinya dipotong tangan. Ya, lalu katakanlah dalam hal ini yang dianggap dirugikan pihak yang dicuri misalnya. Kemudian dia memaafkan, tidak bisa ya, karena apa? Potong tangan itu adalah hak Allah ya, bukan haknya si korban pencurian, bukan ya. Termasuk dalam kasus zina tadi ya, sanksi penegakan zina itu adalah haknya Allah ya, bukan haknya para pelaku gitu ya. Nah, sehingga tidak boleh ada manusia yang menegosiasikan ya, atau menggugurkan ketika hak tersebut memenuhi syarat untuk ditegakkan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hak Allah. Yang kedua adalah hak manusia ya. Hak manusia inilah yang boleh dinegosiasikan, yang boleh kita relakan, yang kemudian berlaku juga dalam hal as-sulhu. Inilah yang boleh tadi dikurangi dalam kerangka as-sulhu, dalam kerangka perdamaian ya. Dengan tujuan untuk mencapai perdamaian. Nah, inilah yang boleh kemudian di hak manusia yang tadi yang dimaksud ya, yang boleh ditransaksikan. Nah, contoh lain lagi hak Allah, kita perjelas dulu nih hak Allah. Misalnya kita beribadah kurban ya, ini kan ada kurban ya nanti ya. Itu ibadah kurban itu adalah hak Allah ya. Tidak bisa kita menegosiasikan. Sudah ada ketentuannya ya, sudah ada tata caranya, sudah ada tanggalnya. Tidak bisa kemudian antara panitia bikin kesepakatan dengan pekurban, misalnya kurbannya setelah hari tasyrik ya, tidak bisa, itu tidak kurban namanya. Atau kemudian panitia bikin kesepakatan dengan pekurban, kurbannya berupa ayam misalnya ya. Nah, ini tidak bisa karena ini adalah hak Allah, tidak bisa kemudian dinegosiasikan ya, atau dijadikan objek as-sulhu seperti itu. Kemudian terkait dengan hak ini juga ada ketentuannya. Yang pertama, hak tersebut memang dimiliki oleh para pihak yang bersengketa ya. Jadi bukan hak orang lain, memang milik mereka ya, para pihak yang bersengketa. Jadi kecuali tadi ya, kalau pihak lain harus melalui perwakilan kan gitu. Kemudian hak ini dapat ditukarkan ya, atau dapat ditransaksikan. Nah, bisa ditukarkan. Kemudian hak tersebut yang ketiga harus diketahui. Nah, nanti kan harus diketahui nih berapa misalnya tadi kalau sengketanya dalam bab merelakan utang piutang, berapa yang direlakan. Atau kalau misalnya sengketanya dalam bab penyerahan barang, misalnya apa barang yang diserahkan gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus diketahui dengan jelas ya. Nah, suhu pada hakikatnya bukanlah akad tersendiri ya. Tetapi suhu berbentuk akad, tapi bentuk akad suhu ya tergantung dari bentuk kesepakatannya. Tadi misalnya kita contohkan sebentar, sehingga ketentuan detailnya mengikuti ketentuan akad masing-masing. Contoh seperti tadi, si A memberikan utang kepada si B ya sebesar 10 juta. Kemudian si B tidak bisa belum bayar-bayar gitu kan, sudah jatuh temponya belum bayar-bayar juga. Nah, akhirnya kemudian si A mengatakan kepada si B, ya sudah kamu bayar sekarang setengahnya saja gitu ya. Kemudian dianggap lunas utang kamu gitu. Nah, ini namanya sudah perdamaian ya. Sudah perdamaian. Apa akadnya ya? Jadi seakan-akan si A di sini menghibahkan 5 juta kepada si B. Jadi akad yang di sini adalah akad hibah. Itu yang dimaksud tadi ya. Jadi itu yang dimaksud dengan asluh, ini bukan akad yang berdiri sendiri. Dalam hal tadi si A merelakan utangnya, maka itu adalah berarti akad hibah ya. Atau bisa contoh lain misalnya tadi si kembali lagi si A memberikan utang kepada si B sebesar 10 juta. Kemudian begitu jatuh tempo si B mengatakan ya sudah, itu ambil saja motor saya,
sebagai pembayarannya utang saya dianggap lunas gitu kan. Nah, ini kalau disepakati, ini apa? Ini bukan hibah, tapi ini adalah transaksi jual beli ya. Jadi seakan-akan si A membeli motor milik si B dengan harga 10 juta rupiah ya. Nah, artinya kalau tadi dalam bentuk hibah harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam hibah. Kalau kemudian yang contoh yang kedua tadi adalah jual beli, berarti mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam jual beli. Nah, itu contoh-contohnya ya, bagaimana bentuk-bentuk asulhu dalam akad-akad yang muamalat ya, atau akad ekonomi dan keuangan. Kalau yang kedua, jadi seakan-akan itu adalah untuk pembayaran motor gitu kan. Yang namanya utang itu harus diserahkan kalau 10 juta rupiah ya berarti eh, pengembalian adalah 10 juta rupiah ya. Kalau 10 gram emas berarti pengembalian adalah 10 gram. Nah, itu berarti sudah terjadi musyawarah ya, sudah terjadi sulhu berarti ketika dirubah. Nah, yang kemudian format akadnya sendiri seperti menjadi jual beli. Nah, kalau misalnya akadnya menjadi seperti jual beli, maka hati-hati di situ tidak boleh terjadi riba misalnya ya. Terjadi riba. Bagaimana contoh terjadinya riba? Ya seperti tadi. Misalnya utang 10 juta, kemudian isi kesepakatannya si B minta tambah waktu lagi. Nanti saya bayar 15 juta, kata si B. Nah, berarti kan ini uang dengan uang. Kemudian dibayar lebih. Utang dibayar lebih. Nah, ini riba gitu ya. Nah, artinya eh, maka tidak boleh terjadi di situ tambahan ya. Apa? Karena kan sama ya, uang sama. Kalau jenisnya sama, di situ uang dengan uang alat pembayaran, maka tidak boleh ada kelebihan. Ketika dilebihkan 5 juta ya, karena tambahan jangka waktu, dari situlah boleh terjadi riba. Nah, ini yang dimaksud bahwa ketentuan dari sulhu itu mengikuti ketentuan akad masing-masing. Nah, dan kemudian sulhu ini juga bisa tidak harus kemudian tadi ya, kalau dalam hal tadi kasus yang kita contohkan para pihak mengakui ya, para pihak mengakui kemudian ada yang merelakan haknya. Artinya mengakui tadi dalam kasus utang piutang si B mengakui ya dia punya hak kepada si A. Nah, tapi kemudian berdasarkan kesepakatan itu dirubah ya. Tapi juga bisa misalnya dia tidak mengakui, bisa juga karena tidak mengakui kemudian mereka mencoba mencapai kesepakatan. Misalnya tadi si B mengatakan, "Oh, tidak ada, saya tidak punya utang kepada si A," misalnya gitu kan. Sementara si A merasa punya utang. Nah, berarti di sini kan dalam konteks ini si B tidak mengakui. Tapi kemudian akhirnya mereka sepakat, ya sudah, saya bayar aja 5 juta misalnya gitu kan. Nah, ini juga bisa ya. Ini juga diperbolehkan seperti itu. Jadi tidak mesti kemudian harus ada pengakuan dahulu dari para pihak. Bisa juga tanpa pengakuan yang kemudian terjadi perdamaian. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kalau kesepakatan itu terjadi tanpa ada pengakuan, maka di sini kan berarti kemungkinan ada pihak yang berbohong ya, atau ada pihak yang tidak jujur. Maka pihak yang tidak jujur itulah yang menanggung dosanya sendiri gitu ya. Contoh tadi dalam kasus utang piutang, si A menuntut si B punya utang 10 juta ya. Si A tahu, padahal si B sudah bayar gitu. Hanya si B ini nggak tahu gitu. Akhirnya karena biar damai, akhirnya si B membayar 5 juta. Nah, berarti bagi si B ya dia tidak berdosa gitu ya. Karena uang 5 juta itu diberikan dalam rangka perdamaian. Tetapi bagi si A yang dia tahu bahwa 5 juta itu sebetulnya bukan hak dia, kemudian dia makan, maka itu menjadi haram gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika terjadi proses perdamaian. Jangan sampai kemudian proses perdamaian itu justru dimanfaatkan untuk kemudian mengambil hak milik orang lain. Nah, ini juga dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya. Janganlah kalian memakan harta sama kalian dengan cara yang batil. Nah,
Watudlu biha ilal hukam, termasuk kemudian dengan membawa kepada pengadilan, pada hakim, litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum. Tujuannya adalah kemudian mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, sedangkan kalian tahu bahwa, artinya kalian tahu bahwa itu sebenarnya bukan hak kalian, gitu ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi mungkin itu secara umum ya terkait dengan pembahasan as-sulh ini. Jadi poin-poin tentang pembahasan as-sulh ini adalah yang pertama tadi, as-sulh ini tidak boleh menghalalkan yang haram ataupun membuat yang haram jadi halal. Kemudian juga catatan yang kedua, as-sulh ini hanya boleh dilakukan, objeknya itu adalah hak sesama manusia gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi, dalam dalam bentuk as-sulh itu ada pengingkaran di situ atau ada yang tidak mengakui, maka pihak yang bersalah ya kemudian memakan harta orang dengan cara yang batil itu dianggap sudah melakukan hal yang haram ya, meskipun di situ ada perdamaian. Baik, jamaah sekalian yang bermati Allah, mungkin itu secara singkat ya pembahasan as-sulh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa pahami dengan baik dan bisa kita terapkan juga ya di dalam, ya kalau ada masalah-masalah di dalam muamalah kita, baik sulhu dalam konteks ekonomi dan keuangan ataupun sulhu dalam konteks yang lebih luas tadi ya. Ada masalah-masalah keluarga juga, ada juga persoalan politik atau persoalan kemasyarakatan. Allah alam bisawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Kholis selaku moderator. Baik, baik. Insyaallah khairan. Ustaz Ahmad Hanif yang tadi sudah menjelaskan ya tentang as-sulhu, yang kita tahu bahwa memang selalu ada saja potensi konflik yang ada di antara antar sesama manusia ya. Tapi lagi kalau tadi hak-hak manusia itu yang menjadi objek dari sulhu ini yang harus kita pahami. Silakan jamaah yang ingin bertanya nih soal pemahaman syariat ya tentang as-sulhu ini. As-sulhu khair ya, dalam Al-Quran disebutkan ya bahwa perdamaian itu adalah lebih baik gitu ya. Tadi juga hadis-hadis Nabi disebutkan oleh Ustaz Ahmad Hanif, betapa Rasulullah pun ikut terlibat dalam perjanjian damai di antara para sahabat yang memiliki sengketa hutang piutang itu ya. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya nih para saudagar semuanya nih, ada mungkin juga tidak hanya para pedagang yang punya persoalan sengketa perjanjian ya, mungkin juga kita semua yang pernah meminjamkan uang gitu kan ya, atau meminjam uang. Nah, ini berpiutang atau mungkin juga berutang, tentu biasanya memang ada masalah-masalah yang harus diselesaikan secara damai ya. Karena damai itu indah gitu ya. Damai itu adalah indah, menyenangkan, membahagiakan. Tadi dalam hadis Nabi disebutkan ketika dalam pernyataan asarnya Umar bin Khattab ya. Justru kalau diselesaikan dalam eh, di pengadilan, justru itu akan tetap menimbulkan kekecewaan salah satu pihak saja. Tapi asulhu dengan akad damai ini setidaknya mengurangi kekecewaan itu karena masing-masing ridho dengan pilihan kedua belah pihak gitu ya. Baik. Silakan. Kalau dalam masalah ini saat ketika pinjam dalam bentuk uang apa namanya, dalam bentuk emas nih ya. Nah ini kan seringkali ketika lama gitu kan ya, dan harga tambah meroket gitu ya. Nah ini bisa nggak itu misalkan sulhunya yang satu pihak pengen dengan harga terkini gitu ya. Ya mungkin si yang berutang itu pengennya ya harus lebih arif gitu karena ya harga emas melonjaknya sangat tinggi gitu ya. Kemudian cari solusi mungkin kan tengah-tengah gitu atau begitu ya. Tapi pihak yang berpiutang ini tetap inginnya harga terkini, itu gimana Sat, solusinya Sat? Ya, makanya pada prinsipnya eh, masing-masing pihak harus memahami ya, kalau yang namanya utang itu dibayar sesuai dengan nilai utangnya, sesuai dengan jenis dan nilainya gitu ya. Jadi kalau jenis utangnya itu emas ya, dia berarti harus bayar emas gitu kan. Kalau jenis utangnya uang ya dia harus bayar uang. Kalau jenis utangnya dolar ya berarti dia harus bayar dolar.
Kalau jenis utangnya misalnya beras, katakanlah begitu, bisa juga kan, maka harus bayar beras gitu. Nah, jadi itu prinsip prinsip utamanya ya, karena yang disebut utang itu karena kita mengembalikan ganti yang sejenis, itulah yang disebut dengan utang gitu ya, atau qarat dalam fikih. Nah, ketika kemudian dirubah, ketika dipindah, maka itu namanya tadi asulhu gitu ya, ada kesepakatan di situ, ada perdamaian ya. Kalau perdamaian berarti harus dengan kesepakatan. Jadi tidak bisa kemudian tuntutan sepihak saja, tidak bisa ya. Nah, kecuali dalam kondisi misalnya tadi ya apa istilahnya force major lah gitu ya. Artinya inflasinya misalnya terlalu tidak wajar ya, tidak wajar misalnya sampai ya seperti seperti kondisi-kondisi krisis misalnya ya. Nah, sebetulnya dalam hal ini juga diperlukan adanya penengah ya, semacam mediator gitu ya, untuk menentukan jangan sampai juga misalnya karena kondisinya inflasinya tinggi, misal katakanlah sebut sampai di atas 50% misalnya, eh, kemudian memberatkan si pembayar utang juga gitu ya. Eh, Memberatkan si pembayar utang juga karena kan dia harus harus mencari nilai seperti itu sekarang, tentu akan berat juga bagi dia gitu ya. Nah, itu pengecualiannya. Tapi selama kondisinya normal atau tadi ya kondisi, katakanlah kalau di kita mungkin ya seperti kondisi inflasi tadi tergolong normal, misalnya setahun itu di bawah 5% ya, itu kan dianggap normal. Ya artinya sesuai, dia membayar sesuai dengan jenis harta yang dia pinjam. Itu prinsip awalnya. Tapi sekali lagi boleh kemudian diganti, tapi dengan kesepakatan, karena yang namanya sulh ini kan perdamaian ya, kesepakatan. Jadi jangan sampai kemudian dipaksakan sepihak. Nah, ini menimbulkan konflik baru lagi ya, bukannya jadi damai gitu. Jadi malah bikin masalah baru lagi gitu. Nah, jadi itu prinsipnya. Jadi sepanjang memang para pihak ini tidak sepakat, tetap tidak bisa dikatakan Iya, sulhu ya Ustaz ya. Walaupun misalkan ya si yang orang yang berpiutang itu ya daripada tidak dapat sama sekali, ya udahlah nggak apa-apa. Walaupun di hatinya sebenarnya tidak ridho gitu Ustaz. Itu apakah menjadi dosa nggak bagi yang berutang? Katakanlah tadi kasus emas gitu ya. Eh, Setelah 10 gram gitu kan, dengan hitungan zaman dulu dan sekarang kan sangat beda. Sekarang emas luar biasa gitu kan ya naiknya. Tapi si berpiutang itu ya pengennya adil lah gitu, maksudnya mungkin tengah-tengah, tapi ya si ya itu dia tetap menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan harga emas yang sekarang, tapi di hatinya masih gondok, masih apa namanya, tidak menerima sebenarnya. Tapi apakah itu eh, jadi dosa nggak bagi yang berutang? ya. Nah, itu tadi kalau kita lihat di persoalan sulh tadi ada syarat, itu adalah sihot ya. Sihot itu adalah redaksi. Karena tidak terima atau terima itu kalau dalam hati pihak pihak eh, pihak yang lainnya nggak tahu gitu kan. Hmm. Makanya itu dituangkan dalam bentuk redaksi, baik itu lisan ataupun kemudian dalam bentuk tulisan. Kalau Hmm. dia sudah setujui dalam bentuk lisan, selama tidak ada proses pemaksaan ya, baik dalam lisan ataupun tulisan, ya sudah, itu berarti dianggap sudah sah. Dan ya seandainya kalau terjadi tadi ya dia sebenarnya tetap tidak terima dalam hatinya, nah itu si pihak yang membayar utang tadi sudah tidak ada persoalan ya, karena yang bisa kita ukur adalah redaksi yang dia sampaikan tadi kan gitu. Nah, persoalan hati ini memang ya tidak bisa kemudian dipaksakan ya. Nah, kembali lagi dalam muamalat itu yang dijadikan ukuran, yang dijadikan patokannya adalah tadi ijab kabulnya itu atau sifatnya itu apa yang kemudian diungkapkan atau apa yang dituangkan melalui tulisan ya. Nah, ya memang apa ya kadang-kadang seperti tadi kalau kita lihat contoh dari Nabi tadi ketika mendamaikan antara Ka'ab bin Malik ya dengan Ibnu Abi Hadrat, itu kan Ka'ab mengurangi setengah hutangnya gitu ya. Nah, mungkin bagi dia juga terima. Mungkin bagi dia itu suatu keuntungan daripada dia nggak terima sama sekali kan gitu. Nah, jadi biasanya ya makanya tadi seperti kita sampaikan akan ada pihak yang merelakan haknya gitu ya.
Jadi ketika terjadi sulhu itu pasti ada pihak yang merelakan haknya. Nah, atau mungkin masing-masing pihak kemudian sama-sama merelakan sebagian haknya ya. Karena kalau masing-masing tetap berpegang pada haknya masing-masing, tidak mau mengurangi, ya ini biasanya tidak akan terjadi kan sulhunya. Jadi itu sekali lagi kesimpulannya adalah yang menentukan sah atau tidaknya itu apa yang diungkapkan ya dalam bentuk silotnya tadi. Dalam hal jual beli emas nih ya, mungkin kan harus dalam prinsipnya ya dan biadin kalau nggak salah ya, harus ada fisik yang terlihat nih. Kalau dalam bentuk catatan perbankan, misalkan ada pembelian sekian eh, gram gitu ya, kemudian di sesi akhir katakanlah mungkin kalau yang sebutnya modelnya misalkan kalau perbankan biasanya mungkin sudah ada penjaminan ya, tapi dalam hal yang sifatnya pribadi dengan sistemnya nyicil itu Ustaz. Nah ini saya membeli ke Ustaz misalkan emas sekian gram tapi dengan cicilan, tapi emasnya itu belum diserahkan gitu kan sampai cicilannya eh, lunas gitu kan ya. Ini apakah memang ya dan biadin itu semacam eh, harus ada fisiknya terlihat ataukah kemudian ketika pas akhir jatuh tempo sudah terlunaskan utang apa namanya pembayarannya kemudian ternyata emasnya harganya begitu besar dan si apa namanya yang penjual itu tidak mampu memenuhi ini gimana Ustaz? Kalau seperti ini solusinya apakah bisa dengan mekanisme sulhu tadi atau gimana Ustaz? Ya, yang pertama transaksi emas itu harus artinya gini, harus ada fisiknya memang betul ya. Tetapi bukan berarti ini ada dua hal yang berbeda ya. Tadi kredit emas sama kemudian transaksi emas. Nah, transaksi emas misalnya kita membeli emas ya. Eh, itu emang harus ada fisiknya dan secara hukum itu harus diserahkan ya. Walaupun tidak harus diserahkan fisiknya, tetapi secara hukum itu menjadi hak milik si pembeli ya. Nah, contoh melalui pencatatan ya. Ya saya kasih contoh misalnya kalau kita beli emas di BSI gitu kan. Nah, itu kan kita tidak langsung terima fisik emasnya ya. Tetapi begitu kita beli seketika itu juga pihak BSI memisahkan ya emas yang dimiliki oleh BSI menjadi hak milik kita. Baik secara pencatatannya ya, intinya secara pencatatannya lah, secara rekeningnya ketika dipisah maka itu sudah dianggap secara hukum fisiknya kemudian dipisah. Yang tidak boleh adalah tadi ya, transaksi emas tapi emasnya tidak ada gitu kan, hanya pencatatan saja. Nah, kemudian nanti mungkin atau tadi ketika kredit emas dicicil, emasnya tidak ada, ya. Hanya pencatatan saja. Baru ketika mau lunas, baru misalnya akan dibeli emasnya. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Jadi tidak boleh. Berarti kan ya ini membeli barangnya yang tidak dimiliki gitu. Kita menjual suatu barang yang tidak kita miliki gitu kan. Nah, jadi itu terkait dengan emas dan sekali lagi kalau kita merujuk, memang kalau secara fikih itu, kalau secara teksnya juga dipahami bahwa ya seakan-akan harus langsung penyerahan fisik gitu ya. Nah, tetapi kemudian sebagian ulama termasuk di MUI juga itu memahami hadis itu bukan berarti harus ada fisik, tapi harus kepemilikan itu harus benar-benar. Kenapa kemudian diharuskan diserahkan fisiknya agar terjadi pemindahan hak milik yang sebenarnya gitu ya. Dan itu bisa dilakukan hari ini dengan pencatatan asal bertanggung jawab kan gitu. Nah, itu yang terkait dengan pencatatan. Adapun terkait dengan jual beli kredit emas itu isunya lain ya. Kalau jual beli kredit emas, kalau kredit emas aslinya memang kalau kita kredit emas itu ya kalau secara fikihnya ini sama-sama barang ribawi sehingga dianggap tidak boleh ya karena kalau berarti kan ada yang satu diserahkan tunai, yang satu diserahkan secara tidak tunai gitu ya. Nah, tetapi kemudian fatwa MUI juga emas hari ini itu tidak dianggap lagi sebagai mata uang ya seperti dulu, sehingga boleh diperjualbelikan secara kredit. Nah,
Tetapi ya kalau kemudian meskipun boleh diperjualbelikan secara kredit ya, tetapi itu harus sudah ada barang yang harus sudah dimiliki ya. Nah, jangan sampai kemudian kita menjual sesuatu yang tidak kita miliki gitu. Nah, tentu tadi kalau tidak dimiliki ya berarti ada risiko tadi harga emasnya naik ataupun turun ya. Nah, jadi isunya kalau dalam kredit emas itu kalau emasnya tidak ada ya berarti menjual sesuatu yang tidak dia miliki itu isunya ya. Nah, sedangkan dalam dalam transaksi emas tunai yang belum langsung diserahkan tetapi secara pencatatan sudah dipisahkan, nah itu boleh gitu ya. Asal memang benar-benar tadi secara pencatatan betul-betul sudah dipisahkan. Jadi bukan misalnya bukan emas yang sama yang dijual berkali-kali ke orang yang berbeda-beda. Nah, itu untuk menghindarkan itu sebetulnya ya. Nah, makanya kalau lembaga-lembaganya resmi mendapat izin dari negara misalnya ya seperti BSI gitu ya. Itu kan ya mereka ada semacam sistem pengawasan, ya pertanggungjawaban dan lain sebagainya ya untuk kemudian agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang tadi. Seperti itu. Baik, Bu Dian, silakan. Terima kasih Ustadz Halis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berusaha memfasilitasi acara ini. Awalnya, kalau boleh saya cerita sedikit, saya niat berkunjung menengok kakak ipar saya yang tinggal satu, karena beliau sakit berat, sampai harus dibawa ke psikiater karena demensia Alzheimer-nya yang parah. Sampai akhirnya saya dari hari Jumat menyambung silaturahim juga dengan keluarga bapak saya berkunjung ke om saya yang paling bungsu, yang masih hidup. Terus sampai ada kendala hari Sabtu kemarin, hampir nggak jadi. Saya akhirnya berniat untuk pulang ke rumah, karena saya juga masih punya PR, membersamai anak cucu saya gitu. Tapi karena niat kuat, saya nekat sambil berdoa pergi ke sana. Dan ternyata kenyataannya tuh berbeda. Ini ujung-ujungnya sampai masalah kesehatan fisik dan mental, dari pengobatan secara medis dan klinik. Terus di keluarga kami itu juga sampai akhirnya masalah warisan. Akhirnya saya sekarang ini berinisiatif untuk membuat WA group keluarga besar dari itu, untuk berusaha memecahkan masalah ini. Dan saya minta kepada cucu pertama untuk bertanggung jawab. Tapi qadarullah, beliau seolah kayak menolak karena beliau pernah bilang aku nggak mau ikut campur masalah itu. Tapi begitu saya tanya mengenai ke ipar saya mengenai warisan segala macam, beliau ternyata marah dan beliau ternyata sekarang udah dimasuki sihir atau makhluk-makhluk halus, karena dari anaknya sendiri saya baru tahu kalau beliau tuh menggunakan hal-hal yang klinik. Itu dulu mungkin Ustadz Holis yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas bantuannya. Baik, ini kita doakan berarti ya, mudah-mudahan semua persoalan tadi yang dialami oleh keluarga besar Budian, Allah mudahkan ya Ustaz ya. Ya, Amin ya Allah. Rabbal alamin. Amin, amin, Allah. berikan Tentunya nih, tentu doa kelancaran. dari sahabat-sahabat semua menjadi sangat penting. Kemudian, Bisa jadi di antara kita juga ada yang sedang sakit, eh, ada yang sudah ada kesulitan juga, apapun kesulitannya. Mudah-mudahan juga Allah berikan jalan keluar terbaik dan menjadikan semua persoalan itu adalah sebagai ujian untuk meningkatkan derajat kita ya, sebagai orang beriman, karena disebutkan memang ahlul musibah itu termasuk orang yang akan Allah angkat derajatnya gitu. Amin Mungkin ya Allah. nasihat, baik. Mungkin nasihat terakhir Ustaz sebagai penutup ya, karena ini sudah apa ya, nih, hikmah apa yang bisa diambil dari pembahasan tentang asuh ini. ya, untuk Bu Dian tadi ya dari Bekasi ya, yang Iya mudah-mudahan betul Ustaz. dengan niat baik tersebut pertama
dijadikan itu kita niatkan ya karena Allah dan sehingga Iya dijadikan betul Ustaz. jadi apapun nanti hasilnya insya Allah Serahkan pada Allah. ibadah yang pertama sudah tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang mudah-mudahan semoga dengan diniatkan ibadah ya la haula wala quwata illa billah pertolongannya Allah membukakan pintu-pintu yang sekiranya kelihatannya tertutup gitu ya, memberikan solusi-solusi yang barangkali oleh kita manusia sangat terbatas. Yang mudah-mudahan sekali lagi diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Nah, kemudian ya yang ketiga yang mudah-mudahan apa yang ketentuan-ketentuan hukum Islamnya, ketentuan-ketentuan fikih muamalatnya itu tetap bisa kita jadikan sebagai pertimbangan utama gitu ya. Ya tentu kita tidak ingin tadi solusi-solusi yang berhasil dicapai ternyata itu solusi yang misalnya tadi mengabaikan ya tadi ketentuan-ketentuan yang diantaranya tadi ada yang kita bahas ya. Mudah-mudahan ya yang diberikan kelancaran kemudahan dan juga ya kita semua mudah-mudahan tentu sekali lagi seperti tadi yang disampaikan juga namanya dalam muamalah ya dalam ekonomi dalam masalah keuangan ini tidak terlepas dari yang namanya persoalan ya dari masalah bahkan ya seringkali masalah-masalah itu kadang dengan orang-orang yang dekat dengan kita gitu ya dengan orang yang teman ya sahabat tetangga atau bahkan kemudian keluarga ya. Nah tentu ya sama seperti tadi ketika kita akan menyelesaikan kita niatkan ini semua bagian dari ibadah sehingga apapun nanti hasilnya kita sudah lebih dulu udah dapat pahala gitu ya sebelum masalahnya selesai. Dan kemudian yang kedua ya kita berusaha terus belajar mencari ilmunya agar kemudian penyelesaian dilakukan tetap dalam koridor syariat. Demikian mungkin Ustaz Kholis dan juga jamaah sekalian wallahu alam bishawab. Alhamdulillah jazakallah khairan Ustaz Ahmad Hanif. Mudah-mudahan Allah menjadikan perjumpaan kita di setiap pagi menjadi amal jariah untuk para guru kita, khusus untuk Ustaz Ahmad Hanif, dan juga untuk kita menjadi wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena keistiqomahan kita dan memenuhi kewajiban kita memang untuk mentolabul ilmi yang menjadi kewajiban untuk kita semua. Baik jamaah yang Allah, kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan khairan. Terima kasih Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.